Karenanya, kota Cimahi menjadi salah satu basis penting pada zaman penjajahan. Salah satunya yang menjadi simbol pusat kota Cimahi, yaitu alun-alun dan Masjid Agung Cimahi. Cimahi merupakan wilayah yang dahulunya merupakan bagian dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pada 29 Januari 1976, statusnya menjadi kota administratif pertama di provinsi tersebut. Kemudian mekar menjadi kota dengan pemerintahan sendiri pada 21 Juni 2001. Kota yang hanya memiliki 3 kecamatan ini nyatanya memiliki sejarah penting pada zaman penjajahan Belanda. Hingga sekarang, Cimahi dikenal dengan sebutan kota tentara. Dengan banyaknya pusat pendidikan tentara dan fasilitas kemiliteran lainnya, hingga sekitar 60% dari luas wilayah. Karenanya, kota Cimahi menjadi salah satu basis penting pada zaman penjajahan. Salah satunya yang menjadi simbol pusat kota Cimahi, yaitu alun-alun dan Masjid Agung Cimahi. Hampir di setiap daerah di Jawa Barat memiliki tempat-tempat identik di pusat kota yang disebut dengan kaum atau dalam kaum. Tempat ini biasa merupakan pusat kota dengan berdiri Masjid Agung, alun-alun, dan pusat pemerintahan atau pendopo. Begitupun kota Cimahi yang memiliki wilayah kaumnya sebagai pusat kegiatan sejak zaman dahulu. Alun-alun kota Cimahi saat ini menjadi fasilitas publik yang digunakan untuk berolahraga, bermain, ataupun sekedar berkumpul bersama rekan dan keluarga. Seorang warga Cimahi mengatakan bahwasanya tempo dulu alun-alun kota Cimahi digunakan sebagai tempat mengangon ternak. Keturunan kaum Cimahi asli itu menuturkan kondisi alun-alun kala itu masih berupa lapangan berumput dan pohon rindang. Bukan hanya sebagai tempat berkumpul dan bertegur sapa, alun-alun kota Cimahi saat itu juga digunakan untuk pemeriksaan narapidana. Pendopo yang menjadi pusat pemerintahan kala itu tepat berseberangan dengan alun-alun. Pendopo juga digunakan untuk latihan menari serimpi dan perkumpulan seni lainnya. Masih satu komplek dengan alun-alun dan pendopo, berdiri megah Masjid Agung Cimahi. Masjid yang didirikan sejak 1819. Masjid ini berdiri di atas tanah yang diwakafkan oleh seorang saudagar yang kuburannya terletak di Gang Kaum. Masjid Agung juga dikelilingi oleh rumah-rumah para penjaga masjid yang merawat dan memelihara masjid yang kala itu berdiri dengan model tumpang. Seorang warga Cimahi mengatakan bahwa Jalan Kaum sendiri berasal dari kata Qaimuddin, atau artinya orang-orang yang mendekatkan pada agama, sehingga orang-orang banyak menyebutnya jalan atau Gang Kaum karena menjadi tempat tinggal para kaum. Jalan Kaum menjadi salah satu tempat paling tua di Cimahi. Rakyat pribumi juga berbaur dengan sejumlah orang Belanda dan Jerman yang juga bermukim di sekitar Jalan Kaum. Sebuah dokumen dari sebuah komunitas Cimahi Heritage bersama peserta program jelajah bertajuk Nucuruk Jalur Sejarah Kaum Cimahi mencoba menyusuri seluk-beluk kaum Cimahi tempo dulu. Ketua Cimahi Heritage Mahmud Mubarak mengungkapkan berdasarkan penyusuran yang menghadirkan saksi sejarah itu, terungkap hingga kini masih terdapat keturunan dan peninggalan orang Belanda dan Jerman di kaum Cimahi. Keturunan mereka sebagian masih menempati rumah-rumah di sekitar kaum.
Beberapa keturunan asli Belanda pun masih mendiami rumah-rumah bergaya arsitektur Belanda yang tetap dipertahankan. Meski sudah menjadi warga negara Indonesia, tetapi keturunan Belanda pun berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda, bahkan dengan keluarganya yang ada di Belanda. Saya juga baru tahu masih ada keturunan keluarga orang-orang Belanda yang masih menjalin komunikasi dengan Belanda. Komunikasinya memakai bahasa Sunda yang sangat halus, karena dari dulu mereka lahir dan tinggal di Cimahi sebelum beberapa dari mereka ada yang pulang ke Belanda, kata Mahmud. Ada pula keluarga keturunan Jerman yang masih mendiami rumah peninggalan ayahnya yang bernama Hermann Hendrik Vogt. Keluarga yang sudah menjadi warga negara Indonesia masih mempertahankan rumah klasik sejak zaman dulu yang masih bertekel san lampu antik. Hermann Hendrik hidup di masa 1944 sampai 1980. Dia bekerja sebagai pegawai administrasi perkebunan di Subang. Setelah pensiun menetap di Cimahi. Uniknya, kata Mahmud, Hermann Hendrik memiliki keahlian meramal. Keahliannya ini cukup dikenal dan menjadi buruan para tamu yang mencari peruntungan. Para tamu Hermann Hendrik kebanyakan dari Batavia, terutama kalangan pejabat. Peninggalan sejarah lainnya di Gangkaum adanya makam warga Cimahi yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun Masjid Agung Cimahi. Hingga kini, makamnya tetap dirawat dan sering kedatangan penziarah. Adalah Haji Abu Nasir yang mewakafkan tanah seluas 6.200 meter persegi untuk dibangun masjid. Tadinya makamnya di Masjid Agung, tapi kemudian dipindahkan ke Gangkaum bersama makam seluruh keluarganya, kata Mahmud. Pusat kota dan Gangkaum dinilai menjadi salah satu elemen penting pembuktian sejarah. Pusat kota dan Gangkaum dinilai menjadi salah satu elemen penting pembuktian sejarah Cimahi, yang telah berkembang kulturnya sejak zaman dahulu sebagai salah satu wilayah yang berperan pada pemerintahan Belanda dan setelah kemerdekaan. Kegiatan susur sejarah Cimahi memang menjadi agenda rutin dari komunitas Cimahi Heritage dengan tujuan memperkenalkan lebih jauh sejarah Cimahi. Kita ingin kenalkan asal mula Gangkaum, Masjid Agung dan sekitarnya yang sudah hampir 200-an tahun. Ini adalah salah satu kawasan tertua di kota Cimahi dan orang Cimahi sendiri nggak banyak tahu, tuturnya. Selain sepenggal pusat kota Cimahi, nyatanya kota kecil ini memiliki banyak tempat bersejarah lainnya, salah satunya kawasan Lui Gajah dan yang lainnya. Namun memang hambatannya adalah saksi hidup yang minim dan kurangnya arsip sejarah. Rencananya berdasarkan penelusuran selama ini, Cimahi Heritage akan membukukan sejarah kota Cimahi ke depannya, sehingga dapat terdokumentasi dengan baik. Demikian adalah sejarah tentang Cimahi dan alun-alun Cimahi. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.